Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia dan tentunya di Eljon Medical Forum kita akan membahas mengenai dunia kesehatan. Hari ini kita akan membahas mengenai perundungan atau bullying ya, jadi dampak perundungan bagi kesehatan mental anak yang merupakan salah satu isu juga di Indonesia saat ini. Banyak sekali isu perundungan terhadap anak-anak di sekolah juga sehingga dampaknya pun bahkan ada yang cukup fatal ya, ada yang menyebabkan anak ini menjadi depresi dan lain-lain. Nah, hari ini akan kita bahas dampaknya seperti apa dan bagaimana peran orang tua tentunya ya untuk mengatasi atau menghadapi anak yang terkena dampak perundungan tersebut. Akan kita bahas dengan salah satu narasumber kita sudah hadir bersama saya, ada Dokter Rita Astriani Noviati yang merupakan psikiater. Halo Dokter Rita, Halo, apa kabar Dokter? baik. Oke, hari ini kita bahas soal bullying pada anak ya, dokter. Oke, Iya. Nah, mungkin saya langsung ke pertanyaannya, dokter. Sebetulnya apa sih itu perundungan atau bullying ini, dan bagaimana sebetulnya dampaknya bagi mental anak-anak, dokter? oke. Jadi mungkin sudah sering ya kita dengar ya tentang istilah bullying ya kan. Eh, Apalagi kasusnya memang banyak ya. Jadi bullying itu kan bukan sekedar istilahnya menyakiti orang atau menyinggung orang ya, Mhm. tapi eh, artinya sendiri adalah satu tindakan agresif ya yang tidak menyenangkan, di mana itu terdapat ketidakseimbangan kekuatan gitu. Jadi yang kuat atau yang lebih powerful, lebih berkuasa itu melakukan kepada yang lebih lemah. Dan ini dilakukannya secara berulang, misalnya begitu. Mhm. Ya, atau ada kemungkinan yang besar untuk berulang, dan yang melakukan ini bisa berupa orang atau sekelompok orang gitu. Jadi tidak mesti apa namanya, nggak mesti rame-rame ya. Jadi bisa Mhm. juga orangan gitu. Mhm. Itu ya kalau untuk apa, bullying itu. Mhm. Kemudian dampaknya dokter apa nih dok dampaknya terhadap terutama anak-anak ya dokter yang kita bahas hari ini terkena kasus bullying ini dok? Ya, buat anak-anak sendiri apa, banyak ya kalau untuk secara mental ya. Seperti kita tahu kan anak-anak ini masih fase perkembangan ya. Jadi di situ mereka masih berkembang, bertumbuh gitu. Jadi saat ada tindakan-tindakan bullying itu kan bisa berupa stres ya buat anak gitu. Iya. Itu akhirnya bisa mengganggu untuk pertumbuhan mereka, perkembangan self esteem mereka gitu. Beberapa kasus, bahkan bukan beberapa ya, mungkin banyak ya sebetulnya, Mhm. itu menjadi gangguan cemas, gangguan depresi, ya. Bahkan ada yang tadi itu apa bisa sampai bunuh diri segala macam gitu ya. Mhm. Jadi untuk mental ini sangat 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 besar ya dampaknya gitu, karena itu tadi dia pada fase perkembangan, dia misalnya masih membentuk identitas dirinya gitu, Mhm. sehingga jika ada stres yang terlalu besar yang dia tidak bisa atasi, itu tentu akan mengganggu perkembangan mentalnya. Jadi kedepannya pun akan lebih riskan ya, lebih beresiko, lebih rentan untuk mengalami gangguan jiwa ke depannya gitu. Mhm. Tapi ada juga ya anak-anak yang mengeluhkan jadinya apa, gangguan-gangguan fisik ya. Jadi timbul Mhm. apa, macam psikosomatis seperti itu ya. Mhm. Karena stresnya itu tidak bisa dia ungkapkan, sehingga badannya yang menjadi bereaksi seperti itu, Mbak. Oke. Ada nggak sih dokter apa ya tanda-tanda khusus yang mungkin atau perubahan perilaku gitu ya dok yang bisa dilihat oleh orang tua bahwa sebetulnya anaknya ini sudah dalam keadaan depresi atau tadi dampak-dampak yang sudah dokter sebutkan? Ya, pada umumnya ya, yang saya juga ketemu beberapa anak seperti itu, biasanya anaknya tuh mulai lebih pendiam, ya Hmm. lebih murung, kemudian tidak mau sekolah gitu ya. Oke. Dia menolak gitu untuk sekolah, malas. Bisa dilihat juga prestasi belajarnya menurun. Hmm. Ya, kemudian apa? Tidak mau bergaul lagi dengan temannya, seperti itu. Karena Hmm. dia berusaha untuk menghindari tempat-tempat yang
dia dibully ya, misalnya kalau di sekolah dia jadi tidak mau ke sekolah. Kalau misalnya di tempat tes misalnya gitu, dia tidak mau ke sana gitu. Dan kalau misalnya sudah timbul gangguan depresi, ya tentu dia sudah mulai menunjukkan gejala depresi ya. Pada anak biasanya anak tuh jadi irritable ya, jadi mudah tersinggung gitu ya. Tiba-tiba jadi mudah marah. Di samping ya itu tadi ya, jadi dia berkurang aktivitasnya, nggak mau sekolah ya dan lain-lain seperti itu ya. Oke. Kenapa ya dokter anak-anak itu nggak mau mengungkapkan kebanyakan ya dok? Apakah memang dari mungkin pengaruh apa ya lingkungan keluarganya kah atau seperti apa dok? Ya, bisa bisa ya, banyak faktor ya. Bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan dia ya. Kalau dari keluarga tentunya misalnya anak yang tidak terbiasa ya untuk mengungkapkan, tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan orang tua. Nggak semua anak loh bisa mengungkapkan ya. Eh, Banyak juga yang takut nanti kalau dibilang kamu gitu aja nggak berani sama temen, itu kan tinggal dilawan aja, atau menyepelekan ya perasaan anak saat dibully sehingga dia tidak mau lagi cerita kepada orang lain gitu ya. Atau misalnya dia dengan kondisi yang dia sudah ya dalam tanda kutip penakut seperti itu ya, terus dia takut gitu kan, seringkali nanti kalau kamu bilang-bilang, kalau kamu lapor, nanti kamu akan lebih lagi sulit, misalnya ada ancaman-ancaman begitu, akhirnya anaknya tambah takut gitu, dia nggak cerita gitu ya, seperti itu. Oke. Kemudian seberapa pengaruh dokter bullying ini terhadap kecerdasan emosional anak juga dok? Ya, kalau terhadap kecerdasan emosi kan, anak itu tentu tentu besar ya pengaruhnya. Dia menjadi anak yang tidak bisa mengontrol emosi ya, bisa begitu ya. Motivasi ya, itu kan termasuk kecerdasan emosi ya, motivasinya berkurang. Kemudian juga apa namanya, ketidakmampuan untuk mengelola stres gitu. Pada akhirnya itu mempengaruhi suasana perasaan hatinya, menjadi itu ya, bisa timbul gangguan depresi gitu ya. Jadi besar sekali pengaruhnya bullying ini terhadap kecerdasan emosional seorang anak terutama ya Mbak. Oke. Kemudian dokter ada juga yang mungkin apa ya mengejek-ngejek gitu ya dokter ya. Tapi mungkin orang yang mengejek pun bermaksudnya hanya sekedar bercanda gitu ya. Tapi anak tersebut sampai nangis itu apakah salah satu bentuk bullying juga dok? Ya, kembali lagi tadi ke definisi bullying ya. Jadi kalau bullying itu kan ada perbedaan kekuasaan ya kan, dilakukan berulang gitu, tindakan agresif. Kalau misalnya mengejek temennya gitu ya, ngejek hanya satu kali misalnya seperti itu ya, namanya anak-anak ya. Biasa gitu bercanda-bercanda, ya itu sih tidak termasuk bullying. Tapi kalau misalnya di situ sudah ada perbedaan kekuasaan, misalnya sekelompok anak-anak gitu ya, atau orang dewasa yang merasa lebih berkuasa dibandingkan anak itu gitu kan, sampai si anak itu nangis gitu kan, nah itu bisa termasuk tuh ya. Atau ada juga nih sekarang ya tren yang ini ya, anak-anak tuh diganggu ya pakai apa tuh, filter ya, filter Oh iya TikTok iya ya, dokter. Betul. nakut-nakutin tuh ya, yang ketawa kuntilanak Iya seperti itu ya. betul. Kalau dari situ sih saya pikir itu sudah bisa termasuk tindakan bullying juga ya terhadap anak gitu ya, karena orang tuanya merasa apa, lebih berani gitu kan, lebih hebat, anaknya lemah gitu kan, ditampilkan yang seperti itu, artinya anaknya takut gitu ya, seperti itu. Oke. Kalau dari anak yang melakukan bullyingnya sendiri, dokter, itu penyebabnya kenapa, dokter? Apakah memang ada gangguan juga secara emosional atau kepribadian gitu, dokter? Atau seperti apa, dok? Ya, eh, bisa seperti itu ya. Jadi pada umumnya eh, ya dari berbagai penelitian ya, kalau misalnya anak yang melakukan tindakan kekerasan itu biasanya dia sudah pernah melihat kekerasan misalnya di rumahnya ya.
Hmm. Ada keluarga-keluarga yang apa eh, ada KDRT lah istilahnya mungkin di rumahnya ya, dia melihat sehingga itu terekam dan dia lakukan juga sama teman-temannya misalnya. Hmm. Atau misalnya orang tua yang sangat permisif ya, anaknya sudah perilakunya tidak baik, tidak pernah ditegur, tidak pernah diarahkan, tidak pernah diajar untuk berempati sama orang gitu ya. Nah, terus atau jadi ada dua macam ya, bisa orang tuanya terlalu permisif, tapi bisa juga orang tuanya terlalu otoriter, misalnya sangat diktator. Gitu. Nah, jadi kalau pada orang tua yang pola asuh dengan orang tua yang otoriter, itu biasanya akan menjadi apa ya rendah diri, dia merasa tidak punya kekuasaan, sehingga saat dia keluar, dia ketemu teman-temannya. Nah, pada saat itulah dia menunjukkan nih saya mampu nih gitu ya, saya punya kekuasaan atas kamu, misalnya kayak gitu. Terus kemudian apa? Jadi ada hubungan juga yang tidak erat ya, dengan tidak hangat ya, itu tadi yang saya bilang, tidak ada empati di dalam keluarga ya. Jadi pola asuh ini sangat 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 penting ya, membentuk seseorang bisa menjadi seorang apa pembuli istilahnya gitu ya. Kemudian juga perasaan ya, ada tidak percaya diri. Jadi dia mencoba untuk menunjukkan tadi bahwa saya mampu gitu. Saya mampu nih ditakuti oleh satu kelas misalnya gitu ya, atau ditakuti oleh teman-teman saya yang lebih lemah gitu kan. Kemudian juga misalnya ingin populer gitu ya. Karena kalau misalnya apa ditakuti itu kan, oh dia lewat nih gitu ya, jadi terkenal, tapi terkenal bukan karena prestasi, tapi karena pembuli gitu. Nah, tapi juga ada juga yang misalnya karena ingin diterima. Jadi misalnya tadi ya, kan bullying itu ada yang berkelompok, ada yang sendiri ya. Ada yang berkelompok misalnya, aduh teman saya adalah pembuli, jadi supaya bisa diterima, saya juga ikut-ikutan, misalnya seperti itu. Nah, ada juga tapi memang ya sudah gangguan ya. Biasanya yang ada istilahnya penyakitnya adalah conduct disorder. Nah, pada conduct disorder ini adalah gangguan tingkah laku ya. Dia sudah gangguan psikiatri sebetulnya. Dia memang orang yang senang sekali melanggar aturan, senang menyakiti orang, seperti itu. Jadi bisa masih dalam tahap-tahap yang hanya masalah pola asuh gitu ya, tapi bisa juga yang sudah akibat gangguan psikiatri seperti itu. Oke, baik. Apa terkait pola asuh tadi ya, dokter kan ada beberapa yang mungkin nggak mau bercerita ke orang tua. Itu gimana ya dok? Mungkin caranya supaya anak itu lebih mau terbuka dan bercerita gitu dok? Ya, kembali lagi ya, orang tua memang tugasnya tidak mudah. Ya. Orang tua tuh harus bisa membangun relasi yang baik dengan anak-anaknya. Kalau misalnya sudah terlanjur anak tidak percaya pada orang tua, memang mungkin agak sulit ya anak mau terbuka misalnya. Tapi perlu dicoba, dengan sangat perlu dicoba. Jika misalnya melihat anak mulai ada perubahan perilaku, ya sebaiknya memang orang tua mulai melakukan pendekatan-pendekatan nih, gitu. Misalnya dengan menunjukkan contoh atau bercerita, misalnya gitu ya, cerita tentang ada loh tadi misalnya ya, mama baca tentang bullying gitu ya. Kamu pernah nggak dengar atau pernah nggak di sekolah kamu ada nggak sih yang seperti itu? Misalnya seperti itu ya. Jadi membuka percakapan yang mendorong anak itu untuk bercerita. Dan tentu orang tua pun harus mau mendengar ya. Walaupun kan kadang-kadang anak ada juga sih ya yang istilahnya berlebihan ya, mudah ya hal sepele gitu ya. Tapi kan itu kata orang tua ya, sepele itu kata orang tua. Buat anak itu perasaannya tidak sepele gitu ya. Saat dia dilakukan saat dia dibully, tentu dia merasakan perasaan yang tidak nyaman, dan anak harus merasa terima perasaannya itu dimengerti oleh orang tuanya, sehingga aja dia mau cerita gitu.
Baik, sahabat Eljon, itu dia tadi kita sudah mendengarkan mengenai bullying, dampaknya terhadap anak ya. Ada beberapa tadi juga sudah disebutkan. Nah, bagaimana cara mengatasi dan juga peran orang tua untuk anak yang terkena bullying atau perundungan ini? Jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum. Hai sahabat Eljon, perkenalkan nama saya Irene Natalia dari DKI Jakarta 4. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Dadah, terima kasih.